para dia jadi mangkonya pada situ juga rajin dulu menuntut ilmu bela diri untuk menjaga bukan memangga-mangga. Tapi kalau kini generasi kan tak mau itu loh pada hidup. Makin disinggung makin jadi. Iya nah, ngaku dah. Apa itu? Kadang-kadang dia orang ngicip ulang guys, produksi ke. Uang tadi dia payah kayak kadang-kadang kita harus jaga, itulah yang harus kita pahami dalam peringatan Maulid. Agamalah yang membuat kita mendapatkan rahmat dari seluruh apa yang ada di alam ini, dari agamalah. Maka Nabi Muhammad itu diutus yang pertama rahmatan lil alamin. Langsung bentuk. Paham kan? Paham. Dijaga ya. Kemudian yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi Muhammad itu terdapat contoh dan suri teladan yang baik. Nah, suri teladan contoh apa yang harus kita contoh dari pribadi Rasulullah? Kalian ini kan nanti pribadi Rasulullah itu kan mulia orangnya. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah artinya menyumpahin orang lain. Ini kalau kita sumpah kepada orang kan bahaya ya. Ini harus diperbaiki ini. Menyumpah kawan kadang-kadang kalau panik itu sumpahnya bukan main Bu. Apalagi kalau ibu-ibu kalau sempat kesal ke udahan, kau sumpah maga ada. Tapi kalau kita sumpah kepada orang lain, rubah sumpah itu. Kalau biasanya kan tak betul doh. Kecik mana pengen memati terkelajik dalam dah. Kan banyak benda itu tak bawa sadari. Tapi tolong kok buat perangannya sumpahlah. Dan kok ceko bahna puang yang yuli tak demo benang. Dan sumpah nak jadi gubernur lang dah. Itu sumpah salah. Nah, benar ya. Teman kita kelajik itu yo kita kelajik 3 minggu nyontong apa nanya jo. Menyesal sebanyak itu. Mau pula daripada itu eli menyumpah deh. Nah. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan contoh kepada kita. Contoh Nabi Muhammad itu, coba lihat dia berkata, dalam rumah tangganya dia perlu dicontoh, dalam kehidupan berdagang perlu dicontoh. Kalian nanti kalau tidak jadi pedagang, jadi pegawai, sekurang-kurangnya kita bisa bertahan hidup dengan profesional gitu, dengan artinya dengan potensi yang ada pada pribadi kita. Nah, dari kalian akhirnya nanti Nabi Muhammad saya tahu di kalian, yang harus kita contoh kejujurannya. Ini tidak pernah berkali Nabi Muhammad itu. Pernah pencari peringatan Isra Mi'raj itu aja tidak bisa orang percaya doh kalau sekiranya Muhammad pernah pencari. Tapi setahu Abu Bakar Muhammad itu tidak pernah pencari, makanya percaya pertama. Kalau Muhammad nama ngecik pada itu dia percaya malah pada itu dia percaya aja. Akhirnya orang nama menyampaikan nama ngadu tadi ngecik Abu Bakar lebih pasti. Nah, kemudian Nabi Muhammad kita lihat cara berdagangnya. Nabi Muhammad itu berdagang ke negeri Islam menjadi anak buah karyawan Siti Khadijah. Jadi karyawan Siti Khadijah nya. Sehingga kecen di Siti Khadijah ya Rasulullah ikoko bekoa tiba di negeri Islam 2 dirham. Tiba di negeri Islam nyago 2,6. Nah, siapa Khadijah mengecen sampai tadi mah? 2 dirham. Satu tiba di negeri Sambo nyago 2,6. Lemon 26. Enggak. Kalau dia awak apa boleh dia? Belapen. Dan dia ikut anak kena saya. Nah, kenapa gadang labo nanti demo dari Ampek tadi awak ada pek labo. Artinya lame dia kawan di kawan 6. Balagi majian mah. Tapi tidak mau Nabi tidak. Digo? Nah, apa yang harus kamu jual? 4 dirham. 3 nak namua, 6 namua, 8 namua, 10 namua. Berapa kecil Siti Khadijah tadi? Yosaretu nyelataan. Ampe dir tua. Kau indah deh. Pancali 1,001. Lu nado apa meminta uang pembangunan lele je kecil sekali. Kamaah. Nah. Tolonglah kita jujur dalam hidup seperti jujurnya Rasulullah. Nah, tak boleh pada duta-duta
baik itu ke guru, ke orang tua maupun ke kawan sama gadang. Itu yang harus kita contoh. Nah, kalau berdusta itu nanti imbasnya juga kepada kita. Nah, jadi ini yang harus kalian pahami kepada anak-anak sekalian. Terakhir, yang ketiga apa? Yang ketiga, kata Nabi, beliau itu diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu sikap, watak, tabiat, perbuatan. Moral. Nah, itu tabiat. Makanya akhlak Rasulullah itu yang harus kita contoh. Apa akhlak Rasulullah? Pertama, Rasulullah itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dibalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itu akhlak Rasulullah. Soalnya biar diulang biar, soalnya lantiang diulang jadi untuk kuatilah. Tapi batas waktu kesabaran itu, tapi kan Rasulullah itu kalau di situ kan tidak ada yang semacam itu dong. Nah, tapi apa yang harus kita patut contoh dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Pertama, tutur bahasa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah hatinya menyinggung, dia menyakiti hati orang lain. Khairun nas mayyanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Muhammad bermanfaat untuk dunia, untuk umat awak, untuk apa manfaat awak kau orang. Misalnya dulu lebar manfaat awak kau orang. Iya anak itu. Soalnya banyak apa cari kan. Ongi namanya tidak bermanfaat kau orang sombong lau rapi. Honda kredit satu pulang dari sekolah keluar di gerbang abang atau kilantang lain hanya kalian di ulang abang ini pulang mah nang tolong dan seketiala gitu Honda kredit bangkit di pulang yang tidak bondaan kilantang lain hanya banjir lu pulang rumah nang tolong dan seketiala gitu itu tanda apa? Tanda som. Maka hidup itu harus pakai filosofi daripada hidupnya kupu-kupu. Lain tahu daun hidupnya kupu-kupu anak IPA. Apa itu bertelur? Ulat, kepempong, kupu-kupu. Apa tidak walaupun tidak warna dari IPA, betul lah ini arti kita. Nah, bertelur, ulat, kepempong, kupu-kupu. Katiko bertelur, ini tak pandai mana tiawak tu. Katiko nyoman jadi ulek, sakit dia jadi mana? Tak dapat basinggung dangui. Tapi berfikir ulek tadi. Mengapa kau setia nampak dan juga orang melak? Buat apa supaya diri dia kau setampak di orang suka kaden? Suka orang kaden? Mengapa kau kini kau sama dakik dan kau orang tu atau nampak dan orang pasti melak? Menguak orang nampak dan? Nyobalah mengurung diri. Bersemedilah nyo dalam sebuah kepom. Nyuanyang di sini lagi. Wasunya di sini bersemedinya, bertawakalnya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sebagai binatang yang bermanfaat itu orang lain. Kok kini kau masa setiap mendakik dan orang lain jo. Kalau setiap ibu awak orang payah kau apa itu perasaan awak? Mau dia pak datang banyak tadi ya. Kalian bubar papak lagi dah boleh. Bapak perasaan awak. Ibu hatinya, ibu hatinya. Ulat tadi masuknya lah ke dalam kepompong nyuanyang sinan berdoanya kepada Allah. Sudah dari kepompong keluarnya lagi menjadi kupu-kupu yang indah. Wih, jadi boleh kayak bunga sanang uang selen cak warna lagi. Ditangkuk nak dapet deh. Hasil yang jinak-jinak merpati. Inyo uang sanang macam dia inyo, tapi didakik tak bisa. Jadi produksi di Minangkabau nak gaji di Minangkabau harus menjadi kupu-kupu. Macam dia orang sanang. Tapi jangan sekali dia wewei, kira-kira ke. Karena si tuang je si ku jam pangkagiaman tu. Nah, ini yang harus kita tiru. Ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Gagah Rasulullah itu bukan main. Kalau dalam sejarah gagahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masa menjahit kawan guys. Lalu Rasulullah, betul jadi. Dia dibuka tangan tadi lelaki je panjahit tadi. Jo kain tadi.
Tak tarasu tangan dan tak jarum loh ugang nama mandang Rasulullah pada itu gagah. Mau dia apa kira-kira gagah tuh Pak pandai nama bayangkan dah. Itu gagah. Aduh lo bentuk kau ya. Apa ni bentuk kau? Kapuk pendek mulik cuaca lado. Ya. Apa yang harus kita banggakan? Tak ada. Cuman yang mulia. Nan kuryek kuning, nan merah sago, nan bayi budi, nan indah basuh. Pakai itu dalam hidup. Coba lagi tak. Kamano kita pai, kamano kita melangkah. Nan indah batulang, nan indah bakarang-karang. Ibi detedu yawa tenggang batenggang. Elok yawa ancak diulang. Itulah akhlak Rasulullah. Kau tidak nak kelamak di awak je. Di mana awak tinggal jadi doji latang selama. Nah, kemudian yang kedua Rasulullah tidak pernah sombong. Ini terakhir. Ya. Lanjut ya. Ya, ini terakhir. Sedang lama ya. Rasulullah tidak pernah sombong dalam diri. Itu yang harus kita tengok. Di Mekah itu kebiasaan orang kalau lahir anak kecil di zaman itu nan menyusun dah ibu doh. Diumpan ke perempuan lain. Jadi lahirlah Rasulullah pada hari Senin tahun gajah pada malamnya. Habis itu dipanggil ibu-ibu yang berada di kota Mekah yang ingin mengambil upah menyusukan Nabi Muhammad. Sehingga mendaftar sado. Nyadakan sayembara. Mendaftar sadoco, mendaftar dangdut akademi. Pakai nomor lot. Laya ada nanca-nanca ibu di kota Mekah itu mendaftar sadola. Nah, sehinggalah masuk pendaftaran, disampaikanlah oleh salah satu panitia syarat-syarat yang bisa dalam penyusuan Nabi Muhammad ini. Disampaikan Pak Ibu, yang ibu-ibu apa-apa bapak ada nak. Ibu-ibu yang ingin menyusukan Nabi Muhammad yang sudah mengambil lot, syaratnya pertama, kalau anak sekolah diambil, Muhammad sekolah dipegang, tolong didukung langsung sampai bawa ke dado. Setelah itu kalau nyoman nangis, tolong lakukan dia, berarti ibu lah tereliminasi. Nah, balik bilang, woi, pede yo, ibu kuancak putian talah, kok beri calik dah buat bawan tergantung di dia buat isan sauleh, tak kalah. Pede. Cancak tu kan pede tu. Ini uang buat nan tak pede. Modern kok gak buang pede. Nah, pede dia. Nomor. Aduh, kan dapat nyusun Nabi Muhammad. Syaratnya kalau nyo manangi Nabi Muhammad tu disusukan lah tereliminasi. Kuliah belang. Ambil Nyoba ialah mengong dengan Nabi Muhammad tu ke kitab. Ya, bu, gagal. Ya. Nomor lot 02. Maju lo dia penampilan tak semaga. Baju aja 3 juta 800 setel. Oh, deh. Mengong dekat bu. Jalan bu lah. Jadi di sekian banyak nomor tadi, dah ada 6 Brazil seorang lo pulang dengan kekecewaan. Jadi nyo dek kerana hati kare pulang nak namur nyo mama anuang aja di sini berkumpul sama-sama inyo. Kacau minyak, kacau manisan, ketiga kacau minyak tanah. Dewi minyak tu maitan yang tu masuk di tanah. Mama rumpi dah kawa. Apa kau dah nak boleh cukup maaf aku dah nak. Anco apa dah dah nak? Kabar-kabar ni apa dah? Kau dikiki je pisau kaca pasal nanti dari bawah. Nah, sudah itu datang orang lain tempat tahu sekolah di bangkui. Bantu buat awak pincang baju compang camping. Compang camping itu tapi ada bawah. Nah, model baju apa? Model baju sudah mengapa ambil. Pasti isi lalu lah jo orang nan ancak-ancak nang gagal tadi. Kemana ni? Dek kerana ada pembukaan penyusunan Nabi Muhammad dan cubolo seketik untung-untung kalau kan nama dia. Ni, tu cuba ni cari bercabing ke kubangan kabau tu So ikut bantu uni panjang kami ini. Kalau induk-induk kalau lemble biasanya kan situ dulu. Enggak mau gua. Memang boleh ibu keren. Kok bangun ibu keren dia buat tinggi ni.
Nah. Ibu ni. Kali kami 25 meter jarak badan kami dari Gang Tua. Apa bau parfum kami? Pak, kau nak laki di siko, kau saya aja 7 juta 2 tim. Lain nak namanya deh. Oh kawan ko unik ha? Hitam ko kualitas angkui. Tagak dekat nang kalem kok lain anak lu ni kok nampak dia yang. Alah. Kau dah galak ini tak jadi juga macam Suku model ni ah. Tak kan namanya deh, ancap Pulang ni lain. Dekat liau. Biarlah. Dan cuba dulu. Dan serahkan satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Jadi kalau Allah yang berkehendak, tabuju lalu tabelintang patah. Kaya je dia cuba nak hari ni. Kau nyuci pian ni dia Nabi Muhammad kau nak kau aja. Kadang kami mah kasuuk dekat tidak. Dia. Etek ke mana etek ke panitia kau lah tibo? Dan cuba lo. Lem ke sana etek kau. Cu panitia nak percaya lu. Yo, dan cuba dulu. Tulus. Dia ambil lah le. Aku yo cuba langsung gini sekali le kerana peserta nak do le. Lapis. Dia ambil lah Nabi Muhammad. Satu dia ambil lapis dari meja bau menganggang bau punggungnya. Langsung mengangu muncung sekali. Manusunya lagi. Siapa namanya? Halimah Ustaz. Intinya apa? Nabi Muhammad dari kecil sudah suka dengan kesederhanaan, bukan kemewahan. Ya lihat. Kadang-kadang ada itu bu. Lihat ada punya bola ken. Itu kau payah jadi pakai bam lain. Tak nampak di kawan lo cicak memacik lo kasih. Oh, ya. Kesederhanaan. Baik dah. Ibu kau dia. Ibu kau yang di luar tu nah. Nah saya lihat pakai bam tu kadang-kadang kau di Supra kau kan mikolo kelebihan dia. Kalau nak zaman 6 leh, alun lale mah. Ya, lah zaman 6 lagi baru kau siap nanya odong-odong peman sale. Apa tanya lo ke kawan rumah leh, ke karaoke odong pian. Alah gula itu dah bangga tu deh. Ya. Awak radio tu. Tolong lepaskan rasa rindu di dada. Itu nak. Karena sesungguhnya ku tak mau lagi terluka. Wah. Coba lalu kalian pandai ni. Baik dulu kita member kalian. Jadi intinya apa? Pertama, jadikanlah diri kita rahmat bagi orang lain. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berdomisili, jadikan kita itu sebagai orang-orang yang disegani karena kewibawaan kita dan akhlak kita. Rahmat bagi kita kehadiran dimanapun kita tinggal, jadikan pribadi kita sebagai rahmat bagi seluruh orang yang ada di lingkungan kita. Artinya apa? Khairun nas mayanfa'ul nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada manfaatnya untuk orang lain. Satu. Yang kedua, mari kita contoh dan kita teladani sikap hidup Rasulullah dengan artinya apa? Rajin-rajinlah kita mengkoreksi diri dengan kita kolaborasikan dengan sikap hidup Rasulullah. Artinya, acak kita baca sejarah. Dan mudah-mudahan kita ambil pelajaran di sini. Sejarah yang terdapat pada diri Nabi Muhammad tertuang di dalam Al-Quran serta hadis-hadis beliau. Maka pelajarilah Islam, pelajarilah agama kita, dan tolong jalankan seluruh perintah Islam itu. Jangan kita menjadi pengkhianat agama. Apa itu pengkhianat agama? Ngakunya Islam tapi tidak mau menjalankan perintah Islam. Itu adalah pengkhianat agama. Dan di balik pengkhianat agama itu adalah termasuk salah satu golongan orang-orang munafik. Jangan kita termasuk orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Lain di mulut, lain di hati. Kalau awak beragama lain di mulut, lain di hati, datuk ke pemanggung menjamu padi dijamu di bukti di awak. Islam tanggung, kafir dah jadi. Balamuk masuk neraka pada awak. Tiga, cintalah akhlaknya Rasulullah.
Bagaimana akhlak Rasulullah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi? Pertama, Rasulullah itu Sederhana. dia tidak suka dengan kesombongan. Maka kalialah penyu di tepi laut, batalu beratui tapi tidak bangga dalam diri. Kalau bisanya mengubun talu, nyukubun. Tapi jangan ditiru filosofi hidupnya daripada ayam kandang. Batalu cie, ebo senagali. Ya. Kalau ada kita meletakkan karton-karton kosong di telot tiang, api di kaki ada bawah, talu nanti keluar cie. Sementara karton di laut, waktu talunya keluar tak pernah yang kau panjen kau ulang. Itu yang kita contoh. Nah, kemudian jujurlah dalam hidup, jangan dicontoh filosofi batang cibaro dan tumbuh di tepi air. Berapa batang cibaro dan tumbuh di tepi air? Dikali jauh bentuk-bentuk tabu. Di saat kita awi tapi tidak mengarati je batang cibaro doh, pasti awak kekian tabu. Di saat awak ambil, awak tabang, awak kubak, awak makan, ternyata bukan manis tapi malah hambau kuyak. Artinya apa? Batang cibaro pancalian panik kurang. Justru karena itu jangan kalian menjadi seorang generasi yang penipu dalam hidup ini. Jadi generasi yang jujurlah. Semoga saja kita tetap dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Kok leado panjai nan patah yang disimpan di dalam peti anak-anakku, letakkan saja hati pematang. Kok ada kata apa nan salah dalam penyampaian tadi. Dan hendak pada telah saja. Kalau elok tolong diambil, kalau nyanda elok buang ke belakang. Satu nan elok itu datang dari Allah. Kok nan hendak itu datang daripada hamba pribadi selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesilapan. Ya, mungkin barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Kok leado semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau leado umur kita semua panjang, insya Allah kalau tak hari ini, bisa bersuali. Kan ada cara sebenarnya. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.